Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan manajemen persediaan yang beranggotakan saya sendiri, Lafifatul Ummah, dan Mas Calvin, dan Mas Hadik, dan Mas Faisal. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki. Persediaan adalah bahan-bahan atau jasa barang yang disimpan dan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Jenis-jenis persediaan. Secara garis besar, dalam perusahaan yang bergerak di dalam industri pabrik manufaktur, persediaan diklasifikasikan berdasarkan tahap dalam proses produksi. Karena itu, jenis-jenis persediaan menurut Friend dirangkuti berdasarkan jenis dan posisi barang terdiri dari 5. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan. Yang ketiga, persediaan bahan bantu atau penolong. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi. Yang pertama, bed stock atau lot size inventory adalah persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua, fluctuation stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga, anticipation stok adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. Manfaat persediaan. A. Mencegah hilangnya kesempatan untuk menjual. Bila perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan mudah kehilangan kesempatan untuk menjual. Para langganan akan pergi membeli kepada saingan-saingan perusahaan. B. Menarik keuntungan dari potongan-potongan suatu perusahaan yang bersedia memiliki persediaan yang akan mampu membeli barang-barang dalam jumlah besar dengan potongan harga yang menguntungkan. C. Mengurangi biaya pemesanan. Setiap kali perusahaan melakukan pesanan harus dikeluarkan biaya tersebut meliputi biaya pengisian formulir, biaya pengiriman, pemeriksaan, dan penerimaan. D. Menjamin kelancaran proses produk atau penjual persediaan yang mencukupi menjamin lancarnya proses produksi dan penjualannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Menurut Sofyan Al-Seri 2005-78 dan Agus Hanyari 2008-163, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan bahan atau barang bagi perusahaan, diantaranya: A. Perkiraan pemakaian bahan dan barang. B. Harga bahan dan barang. C. Biaya pemesanan dan penyimpanan. D. Kebijakan pembelanjaan. E. Waktu tunggu. F. Model persediaan bahan. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan adalah menghindari kelambatan barang, hilangnya barang, angka operasional perusahaan dapat terus berjalan sehingga pelayanan terhadap konsumen dapat terus berjalan, hingga pelayanan terhadap konsumen dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Fungsi persediaan. Fungsi decoupling. Persediaan yang mungkin perusahaan dapat memenuhi pemerintah langganan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan bahwa mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaan dalam hal kualitas dan waktu pengiriman. Persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen-departemen dan proses-proses individu perusahaan terjaga kebebasannya. Persediaan barang jadi diperlukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan atau diramalkan, disebut fluctuation stock. Terus sekarang fungsi ekonomi lot sizing. Persediaan lot size ini perlu
mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian biaya pengangkutan per unit untuk menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan daripada biaya-biaya yang ditimbulkan karena besarnya persediaan biaya sewa gudang, terus investasi, risiko dan sebagainya. Fungsi antisipasi apabila perusahaan menghadapi fluktuasi pemerintahan yang dapat diperkirakan dan juga diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu pemerintahan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Seasonal investments. Jelaskan tentang ekonomi order quality, yaitu jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Lalu ada juga biaya variabel dari inventory. Pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang kini sering dinamakan procurement cost atau setup cost. Yang kedua yaitu biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya average inventory yang biasa disebut storage atau carry cost. Lalu ada juga cara menentukan besarnya EQ, yaitu R adalah jumlah yang dibutuhkan selama satu periode tertentu, misalnya setahun ya. Lalu ada S, yaitu biaya pesanan setiap kali pesan. Yang ketiga ada P, harga pembelian per unit yang dibayar. Yang keempat ada I, yaitu biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.